Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Pembatasan perjalanan internasional menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan dan berdampak besar terhadap negara-negara yang bergantung pada sektor ini. Namun setelah pandemi mereda, sejumlah negara juga berhasil melakukan pemulihan pariwisata secara cepat dan salah satu yang paling menonjol di kawasan Asia Tenggara adalah Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Vietnam menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam sektor pariwisata. Negara ini berhasil menarik sekitar 21,2 juta wisatawan mancanegara, meningkatkan lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Vietnam tidak hanya berhasil memulihkan sektor pariwisatanya, tapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata utama di Asia Tenggara. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari daya tarik wisata Vietnam sendiri yang sangat beragam. Negara ini memiliki kombinasi antara keindahan alam, warisan budaya, serta perkembangan kota modern yang menarik minat para wisatawan internasional. Salah satu destinasi yang paling terkenal adalah Halong Bay yang dikenal dengan ribuan pulau kapur yang menjulang di atas laut. Kawasan ini bahkan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi salah satu ikon pariwisata Vietnam. Selain wisata alamnya, Vietnam juga memiliki kota-kota bersejarah yang kaya akan nilai-nilai budaya seperti Hanoi yang terkenal dengan kawasan kota tua dan peninggalan sejarahnya. Di sisi lain juga kota metropolitan seperti Ho Chi Minh City kota ini menawarkan pengalaman wisata modern dengan pusat bisnis, kuliner, dan hiburan yang berkembang pesat. Dengan potensi tersebut, pemerintah Vietnam melihat sektor pariwisata sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan strategis diterapkan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor ini setelah pandemi. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah Vietnam dalam pariwisata. Pemulihan pesat sektor pariwisata Vietnam tidak terjadi hanya secara kebetulan, tapi keberhasilan ini itu sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan strategis yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam itu sendiri untuk menarik kembali wisatawan internasional. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam yaitu pemerintah Vietnam memperluas kebijakan visa elektronik atau e-visa bagi puluhan negara sehingga wisatawan itu dapat mengajukan izin masuk secara online tanpa prosedur yang rumit. Selain itu, masa berlaku visa juga diperpanjang untuk memberikan fleksibilitas bagi wisatawan yang ingin tinggal lebih lama. Langkah ini tuh sangat penting karena kemudahan akses perjalanan itu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih sebuah destinasi untuk vacation. Dengan proses visa yang lebih sederhana dan terhitung cepat, Vietnam itu berhasil meningkatkan daya saingnya dibandingkan negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain kebijakan visa, pemerintah Vietnam itu juga aktif dalam mempromosikan pariwisata secara global. Kampanye promosi dilakukan dari berbagai media digital seperti pameran pariwisata internasional serta kerjasama dengan maskapai penerbangan dan agen perjalanan global seperti travel. Promosi ini itu tujuannya untuk memperkenalkan Vietnam sebagai destinasi wisata yang aman, menarik, dan memiliki beragam pengalaman wisata. Pemerintah itu juga mendorong pengembangan berbagai jenis pariwisata seperti wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata petualangan. Dengan strategi diversifikasi ini, Vietnam itu juga berusaha menjangkau berbagai segmen wisatawan dari berbagai negara. Melalui kombinasi kebijakan visa yang lebih terbuka dan promosi pariwisata yang agresif, Vietnam itu dinilai berhasil meningkatkan jumlah wisatawan internasional secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat setelah pandemi.
Setelah kebijakan visa dan promosi besar-besaran, satu hal lain yang membuat pariwisata Vietnam melesat adalah pembangunan infrastrukturnya. Pemerintah tidak mengundang wisatawan datang, tetapi juga memastikan mereka bisa bergerak dari kota lain ke kota lainnya dengan keadaan yang nyaman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam menggelontorkan investasi besar untuk memperbaiki jaringan transportasi, seperti mulai dari jalan raya, bandara, hingga pelabuhan. Nah, sejumlah bandara ini tuh juga dimodernisasi dan diperluas agar mampu menampung lebih banyak penerbangan dan wisatawan. Proyek seperti pengembangan jalan bebas hambatan dan rencana bandara baru di berbagai wilayah membuat konektivitas antar destinasi wisata menjadi jauh lebih cepat. Salah satu contoh nyata keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah Kota Da Nang. Kota ini tuh dikenal sebagai salah satu pusat wisata pantai dan destinasi liburan modern di Vietnam. Setelah pandemi, Da Nang tidak hanya pulih, tapi bahkan berhasil melampaui jumlah wisatawan kunjungan lebih dari kota-kota di Vietnam yang lainnya. Nah, bandara internasionalnya juga melayani puluhan rute reguler, termasuk banyak rute internasional yang menghubungkan langsung kota ini dengan Jepang, Myanmar, dan Timur Tengah. Di sepanjang garis pantai Da Nang, hotel dan resort baru tuh terus memunculan seperti hotel-hotel bintang 5 seperti Grand Hyatt dan lain-lainnya. Lengkap dengan fasilitas modern seperti beach club, pusat konferensi, dan area rekreasi keluarga. Pemerintah kota juga mendorong konsep pariwisata yang berkelanjutan, yaitu misalnya dengan memperbanyak ruang terbuka hijau dan menata kawasan tepi pantai agar tetap nyaman dikunjungi. Hal ini menjadikan Da Nang bukan hanya tempat singgah tetapi destinasi utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, Da Nang juga ada Pulau Phu Quoc, juga menjadi contoh bagaimana pengembangan infrastruktur dapat mengubah sebuah daerah menjadi destinasi kelas dunia. Pulau yang sering dijuluki Pearl Island ini berkembang pesat dengan banyaknya resort mewah, taman rekreasi, dan fasilitas wisata terpadu. Sebagian besar pendapatan ekonomi di Pearl Island ini berasal dari sektor akomodasi dan layanan pariwisata yang menyerap sebagian besar pekerja tenaga lokal di daerah sekitar situ. Nah, peningkatan konektivitas menuju Phu Quoc ini melalui jalur udara dan laut yang membuat wisatawan internasional tuh lebih mudah untuk mengakses pulau ini. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan yang datang ke Pearl Island ini tuh terus meningkat dengan jutaan pengunjung dan mendapatkan pariwisata yang mencapai puluhan triliun dong Vietnam. Hal ini tuh menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur dan destinasi tidak hanya mempercantik pulau tapi menggerakkan ekonomi daerah, ekonomi negara itu sendiri. Nah, yang menarik tuh pengembangan destinasi wisata Vietnam tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Hanoi atau Ho Chi Minh. Pemerintah tuh juga mendorong munculnya kawasan wisata baru di berbagai provinsi di Vietnam, termasuk kota-kota pesisir dan daerah pegunungan. Pembangunan jalan bebas hambatan dan baru, peningkatan kualitas transportasi lokal membantu menyebarkan arus wisatawan ke pusat-pusat kota utama. Nah, langkah ini tuh penting untuk mengurangi tekanan berlebihan di destinasi yang sudah populer seperti tadi disebutin di Hanoi atau Ho Chi Minh. Nah, dengan infrastruktur yang semakin terhubung, wisatawan tuh kini bisa dengan mudahnya merancang perjalanan multidestinasi. Misalkan dari Hanoi, terus kita mau mulai ke pantai-pantai, kita bisa ke Da Nang dan lain sebagainya, itu sudah terhubung semua. Nah, jadi satu kali kunjungan ke Vietnam tuh kita bisa mendapatkan berbagai destinasi, mulai dari pegunungan kita bisa dapat, dari pantai bisa dapat, dan dari kota-kota misalkan kayak mau cari street food dan lain sebagainya tuh juga ada. Nah, secara keseluruhan pembangunan infrastruktur dan pengembangan destinasi baru menjadikan pengalaman wisata di Vietnam yang jauh lebih variatif setelah pandemi. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat ikon-ikon yang ada di Vietnam sendiri, tetapi juga tertarik mengeksplorasi kota-kota baru seperti ada Sapa yang kotanya itu dingin gitu, berbeda dengan kota-kota Vietnam yang lain yang seperti di Asia pada umumnya yang panas gitu. Nah,
Jadi di Vietnam ini juga ada pantai-pantai yang sudah lebih berkembang pesat dan kawasan wisata yang sebelumnya kurang dikenal tuh sekarang udah mulai naik lagi gitu. Dan inilah yang membuat pariwisata Vietnam tidak sekedar pulih tapi tetap tumbuh menjadi salah satu yang paling dinamis di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak ekonomi dan tantangan pariwisata di Vietnam pasca pandemi. Jadi, pertumbuhan sektor pariwisata di Vietnam dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara tersebut. Industri pariwisata tidak hanya menjadi salah satu sektor unggulan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Tercatat bahwa sektor ini mampu menghasilkan devisa hingga sekitar 38 miliar dolar Amerika Serikat, serta menyumbang kurang lebih 6,6% terhadap produk domestik bruto atau PDB Vietnam.